Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sehat, dan selalu kita hindari kerumunan. Kita menyatakan perang dengan COVID-19. Perkenalkan, saya Supriyono akan membawakan materi wawasan Wiyata Mandala dalam kegiatan MPLS 2020 SMA Negeri 1 Pulau Kulon. Baiklah, saya Supriyono, lahir di Grobogan tahun 77, alamat Dasari, Pulau Kulon, Grobogan. Kerja di SMA 1 Pulau Kulon yang saya ampu mapel bahasa Inggris. Baiklah, kita masuk ke materi pokok, yaitu wawasan Wiyata Mandala. Wawasan berarti cara meninjau, cara memandang, cara melihat, cara tanggapan indrawi terhadap sesuatu lingkungan. Wiyata berarti pendidikan, Mandala berarti lingkungan, dan bulatan atau lingkungan. Kesimpulannya adalah wawasan Wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran, maka sekolah mengemban misi pendidikan. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar pendidikan. Sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Sekolah terus-menerus menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati, dan menyampaikan nilai-nilai positif yang ada pada sekolah. Sekolah menyadari suri teladan masyarakat sekitarnya karena misi pendidikan itu. Cara mewujudkan Wiyata Mandala. Ada 5 komponen yang penting. Yang pertama, kepala sekolah. Yang kedua, peran guru. Yang ketiga, peran sivitas akademika. Yang keempat, peran murid. Yang kelima, peran masyarakat sekitar. Yang pertama, peran kepala sekolah. Berwenang dan bertanggung jawab kepada penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Kepala sekolah dihormati dan berwibawa, artinya siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. Semua aparatur sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan atas izin kepala sekolah. Yang kelima, kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Kepala sekolah menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat atau TOMA, dan pihak keamanan setempat. Kepala sekolah menertibkan lingkungan sekolah baik berbentuk sarana maupun peraturan atau tata tertib. Kepala sekolah mengadakan rapat koordinasi yang bersifat insidental, intern antar guru, wali murid maupun siswa. Kepala sekolah menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sekolah seperti PKS, pramuka, PMR, Paskibra, dan kesenian. 2. Peran guru. A. Menjunjung tinggi martabat dan citranya baik sikap dan tingkah lakunya. B. Menjadi tauladan di masyarakat atau pamong. Yang C. Guru harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. D. Digugu dan ditiru, artinya dapat dipercaya oleh diri sendiri dan warga sekolah. Yang ketiga, peran sivitas akademika. A. Tata usaha harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. B. Perangkat sekolah yang lain seperti pegawai, satpam, tukang kebun, piket, dan lain-lain harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai bidang tugas masing-masing. Yang C. Semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah. Yang keempat, peran murid. Anda semuanya ya. A. Mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. B. Murid harus hormat
dan sopan kepada bapak, ibu guru, dan warga sekolah yang lain. Yang C, murid harus hormat dan sopan kepada temannya. Yang D, murid harus belajar yang tekun. Yang E, murid harus menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Yang F, murid harus menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada. Yang G, murid harus menjauhi narkoba. Yang H, murid harus menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar. Yang I, siswa harus menjaga keamanan sekolah. Yang J, siswa harus melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah kepada OSIS, guru, wakil kepala sekolah, BP atau kepala sekolah. Yang K, siswa atau murid harus memelihara lingkungan sekolah. Yang kelima, peran masyarakat. A, masyarakat mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka pemajuan PBM atau proses belajar mengajar. Yang B, masyarakat memberi saran dalam pemajuan proses belajar dan mengajar. Yang C, masyarakat ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah. Yang D, masyarakat mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Sekolah sebagai kawasan Wisata Mandala itu memenuhi 7K. 1, keamanan atau kenyamanan. 2, kekeluargaan. 3, kedisiplinan. 4, kerindangan. 5, kebersihan. 6, keindahan. Dan yang ke-7, ketertiban. Sekolah berwawasan Wisata Mandala yaitu sekolah sebagai lembaga pendidikan, maka sekolah tidak boleh digunakan untuk A, promosi dan penjualan produk yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Yang B, di sekolah tidak boleh ada penyebaran aliran sesat dan penyebaran ajaran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Yang C, sekolah tidak boleh ada kegiatan propaganda politik atau tempat berkampanye. Yang D, sekolah tidak boleh dipakai untuk syuting. Yang kelima atau yang E, sekolah tidak boleh ada kegiatan perusakan yang sehingga terjadi situasi yang tidak kondusif. Berikutnya, mekanisme pelaksanaan Wisata Mandala. A, tahap preventif. Yang pertama, sekolah harus memelihara 7K. Menciptakan suasana harmonis antar warga sekolah. Yang ketiga, membentuk jaringan pengawasan atau rahasia. Yang keempat, menghilangkan bentuk perpeloncoan di saat MPLS. Yang kelima, sekolah perlu mengisi jam kosong dengan kegiatan ekstrakurikuler. Yang keenam, meningkatkan keamanan dan ketertiban saat berangkat dan usia sekolah. Yang B, tahap preventif represif. 1, mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan. Yang 2, menetralisir isu negatif yang berkembang. Yang ketiga, berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah. Yang keempat, penyelesaian kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar sekolah.
Yang kelima, mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Yang keenam, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Demikian materi saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.